Halo teman-teman, berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Di video kali ini saya akan memberikan informasi atau berbagi kepada teman-teman yang ada di channel ini, yang melihat channel ini. Nah, teman-teman simak video ini ya sampai akhir, karena nanti akan mungkin ada informasi penting yang bisa teman-teman serap, menjadikan pengalaman teman-teman menjadi trading teman-teman itu lebih baik lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang strategi scalping ya teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan pada kesempatan kali ini. Oke, strategi scalping itu adalah sebuah strategi yang digunakan oleh seorang trader ya dalam dia melakukan trading dia setiap harinya. Nah, scalping sendiri itu sebuah strategi yang mana dia melakukan open close order dengan waktu yang sangat cepat ya, sangat cepat, dengan waktu yang mungkin itu bisa dikatakan dalam periode perhitungan candlesticknya itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Jadi dia bisa melakukan open posisi di satu periode time frame, itu bisa terjadi. Dulu waktu saya juga menggunakan strategi scalping ini, saya gunakan pada saat jam-jam di mana pasar itu tidak memiliki kecenderungan harga yang tinggi, sehingga saya bisa menghasilkan profit ya lebih maksimal. Nah, untuk trading scalping ini lebih baiknya teman-teman itu menggunakan pasar yang benar-benar stabil ya, pasar benar-benar stabil. Karena apa? Menggunakan strategi scalping ini, kita seorang trader scalper itu harus benar-benar paham terhadap strategi yang kita gunakan. Jadi untuk strategi trading itu banyak sekali yang bisa teman-teman pelajari di internet ataupun di YouTube ya, seperti video yang pernah saya share juga mengenai candlestick, juga indikator yang lain, mungkin moving average ataupun RSI atau stochastic, itu juga bisa kita gunakan untuk metode scalping. Saya sendiri menggunakan candlestick untuk menganalisa pergerakan pasar secara jangka pendeknya ya, sehingga kita bisa menggunakan strategi scalping ini untuk meraih profit yang cepat ya, meraih profit cepat, dan menggunakan strategi ini juga pada saat pasar yang sedang tenang. Nah, teman-teman sekalian, strategi scalping ini memiliki keuntungan ya yang bisa kita manfaatkan untuk kita melakukan trading kita sehari-hari. Manfaat dari trading scalping ini adalah kita bisa yang pertama adalah kita bisa mengasah skill trading kita, skill analisa kita, sehingga kita bisa membaca grafik itu lebih cepat lagi. Karena pada dasarnya strategi ini ya, scalping ini itu memanfaatkan time frame ataupun waktu trading dengan periode yang cepat ya, jadi tidak membutuhkan waktu berjam-jam. Jadi mungkin bisa menggunakan 15 menit ya, grafik 15 menit, grafik 5 menit, bahkan ada yang lebih ekstrim lagi menggunakan grafik 1 menit. Itu sangat cepat ya, 1 menit kita sudah harus memprediksi perubahan ataupun pergerakan harga. Saya sendiri pribadi menggunakan M15 ataupun grafik 15 menit, itu sudah saya rasa cukup ya teman-teman untuk kita melakukan strategi scalping ini, untuk kita melakukan open buy ataupun close, untuk mengetahui harga buy ataupun sell prediksinya itu di M15 itu sudah sangat cukup. Nah, untuk M15 ini kita bisa gunakan sebagai open posisinya, tapi kita tetap beracuan pada time frame besarnya, sehingga kita mengetahui ya gambaran besarnya, atau kita bisa melihat sudut pandang dari yang terbesar, sehingga saat kondisi pasar itu tenang, kita sudah tahu prediksi kebesarnya, prediksi arah besarnya kemana, sehingga kita bisa mengikuti arah besar dan kita memanfaatkan
tren kecilnya itu kita di M15 untuk melakukan scalping ya, scalping posisi tadi. Itu tadi keuntungan yang pertama. Lalu keuntungan yang kedua, kita bisa melakukan trading lebih sering ya. Ini juga bisa menjadi keuntungan saat broker yang menyediakan fasilitas itu memberikan kita komisi ya saat kita melakukan trading. Jadi kita akan masuk pasar itu lebih sering, komisi akan mendapat juga lebih sering ya dari perusahaan tersebut. Itu yang dapat kita peroleh ya dari keuntungan scalping ini. Lalu ada juga keuntungan yang kita dapat, kita bisa mendapatkan profit yang lebih banyak saat kita melakukan trading karena kita sering masuk pasar ya. Itu juga salah satu keuntungan. Jadi profit yang kita dapatkan itu lebih sering ya, kecil-kecil tapi lebih sering. Lalu di scalping ini saya sendiri pribadi juga sering menggunakannya saat pasar sepi ya, saat pasar sepi, atau sering saya gunakan di sesi Asia. Pernah dulu saya juga menggunakan strategi ini ya, itu saya mendapatkan profit juga kecil-kecil tapi sering banyak, sehingga kita bisa kumpulkan atau saya kumpulkan sendiri sampai satu hari itu targetnya tercapai ya kan. Kita menargetkan satu hari, katakan kita mencari berapa persen, dan kita melakukan scalping di pagi hari di sesi Asianya, kita kecil-kecil kita kumpulkan, lalu kita dapat target yang tadinya kita sudah tetapkan. Nah, apakah scalping ini juga memiliki kekurangan? Pastinya iya, setiap strategi trading itu memiliki kekurangan, dan ini yang harusnya sebagai kita seorang trader itu juga harus pahami ya. Kekurangan dari scalping ini adalah yang pertama, kita pastinya akan sering-sering menganalisa ya, menganalisa pergerakan harga sesuai dengan time frame yang kita ikuti. Kalau teman-teman mengikuti time frame 15 menit, berarti setiap periode 15 menit teman-teman harus update, teman-teman harus melihat dari grafik ya, melihat dari grafik apakah ada perubahan sesuai dengan trading plan kita. Jadi kalau teman-teman tadi sudah melihat 15 menit, ternyata kok 15 menit belum ada perubahan, harga masih di plan kita, maka kita bisa meninggalkannya, kita lihat 15 menit kemudian. Jika teman-teman melihat time frame H1, berarti teman-teman juga harus mengeceknya setiap H1 ya, ataupun setiap periode jam teman-teman lihat apakah ada perubahan dari harga ataupun pembalikan ataupun pola. Teman-teman harus cek ini kelemahannya. Kita harus sering mengecek, kita harus mengetahui perubahan di setiap periodenya. Lalu ada juga kelemahannya, yaitu kita akan lebih sering melihat komputer ya. Kita harus terus standby di komputer, jadi kita tidak bisa meninggalkan komputer dengan tenang. Itu juga salah satu kelemahan dari scalping ini. Jadi kita akan capek di depan komputer menunggu pergerakan harga, menunggu perubahan, menunggu target kita, mengurangi resiko. Kita harus standby terus di monitor ya, ataupun di pasar. Kenapa kita harus standby? Karena ini penting teman-teman untuk menjaga ya, menjaga posisi trading kita 24 jam ya. Kalau kita tidak memiliki pemilihan waktu yang tepat selama 24 jam kita melakukan strategi scalping ini, jadi kita harus memilih waktunya ya. Jadi 24 jam kita harus benar-benar memilih waktunya yang tepat, di jam apa, berapa jam kita harus scalping, itu kita harus sisihkan benar-benar, kita harus buat rencananya benar-benar. Kadang pertama kali saya trading dulu itu saya scalping itu di jam yang tidak tepat ya. Jadi 24 jam saya pilih waktunya, ternyata saat itu waktu pasar itu sedang rame ya. Sedang rame ini juga bisa menjadi bumerang ya, karena saat rame ini kita harus menyediakan range untuk trading scalping ini harus yang lebar ya, tidak kecil-kecil. Karena kadang scalping ini kita menggunakan lot yang besar dengan range yang kecil ya. Kita mencari range kecil untuk mengambil keuntungan yang lebih kecil dan lebih banyak. Jadi di sini itu banyaknya
kuantitinya ya, bukan banyak profitnya ya. Kuantitinya lebih banyak, lebih sering open posisi. Dulu saya sering juga menggunakan strategi ini saat benar-benar sepi ya, itu saat kalau kita di negara Indonesia itu adalah saat pagi kita menggunakan scalping ini karena pasarnya benar-benar sepi. Tapi saya sarankan teman-teman jangan menggunakan strategi scalping saat pasarnya rame ya, di jam-jam malam itu mulai rame, teman-teman jangan menggunakan strategi ini. Nah itu tadi kerugiannya ya, kita selalu melihat pasar ataupun berada di komputer sehingga kita akan capek di depan komputer. Lalu ada kerugiannya juga teman-teman, yaitu adalah saat kita melakukan scalping ini ya teman-teman, kita harus menghitungkan resiko ya. Kita harus benar-benar menghitungkan resiko itu setiap saat. Jadi kita harus mengkalkulasi ulang resikonya, kita harus hitung lagi ini nanti penyelesaiannya seperti apa, take profitnya saya rubah di mana, itu kita kalkulasinya harus selalu update sesuai dengan time frame yang kita ikuti. Nah saya sendiri pribadi pengalaman saya untuk scalping ini biasanya saya dibantu robot trading saya menciptakan robot trading sederhana dan sangat membantu saat saya scalping menunggukan orderan kita. Juga sudah saya berikan ya informasinya, ataupun juga sudah saya informasikan di channel saya ini, yaitu Go Insta Army. Itu membantu kita untuk melakukan order posisi, melakukan close posisi, menjagakan trading kita. Jadi kita lebih santai lagi, bisa mengurangi aktivitas kita ya untuk memantau chart ya, karena kita sudah ada asisten yang menunggu kita untuk trading di pasar. Nah untuk kekurangannya ini tadi juga bisa dibantu ya, bisa dibantu oleh robot, sehingga robot ini tadi yang akan menggantikan, bisa 24 jam juga dia menggantikan jika kita mengaktifkan komputer kita 24 jam, dan menggantikan tradernya digantikan oleh robot ini tadi. Ataupun teman-teman jika sudah tradingnya mulai stabil, bisa menggunakan VPS atau layanan VPS untuk menggantikan komputer yang ada di rumah teman-teman, sehingga akan lebih awet komputer teman-teman, tidak bermasalah ya. Karena saya pengalaman juga pernah komputer yang saya pakai tidak kuat untuk kita trading selama aktif 24 jam ya, karena komputer juga perlu istirahat, perlu pendinginan. Itu tadi pengalaman saya. Nah teman-teman yang tadinya belum tahu scalping mungkin sedikit ya akan mengetahui informasi yang saya berikan ini tadi. Lalu teman-teman yang pemula ingin mempraktekkan scalping ini, mohon dipelajari terlebih dahulu strategi menganalisa yang baik, menyiapkan manajemen yang baik, agar nanti saat scalping dapat melakukan scalping ini dengan baik ya, karena plannya sudah pasti, plannya sudah baik, plannya juga sudah benar. Itu tadi teman-teman. Nah untuk strategi scalping yang sering saya gunakan itu biasanya saya menggunakan candlestick ya teman-teman. Candlestick, saya melihat pola-pola candlestick itu, lalu saya menggunakan pola itu untuk saya melakukan open posisi. Di open posisi itu saya melihat pola berikutnya untuk melakukan close posisi. Jadi intinya kita melihat open posisinya berdasarkan candlestick, lalu kita melakukan close posisinya juga melihat berdasarkan candlestick yang saat itu terjadi. Jadi di situ ya. Jadi kalau teman-teman sudah memahami candlestick yang di video saya yang lain sudah saya jelaskan juga, sudah saya terangkan, semakin teman-teman paham tentang candlestick ini tadi ya, tentang candlestick semakin paham, maka teman-teman nanti akan semakin tahu ya, semakin tahu di mana kita harus open, di mana kita harus close, di mana kita harus tahan untuk tidak open ya. Itu dari candlestick. Nah mungkin teman-teman ada yang scalping menggunakan indikator yang lain ataupun menggunakan cara lain, bisa teman-teman sharing kepada kita semua trader di Indonesia, ataupun teman-teman bisa juga tulis di komentar ya nanti, menggunakan scalping menggunakan teknik apa, apakah sama dengan saya candlestick atau menggunakan moving average mungkin, ataupun RSI ataupun stochastic. Itu teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Nah teman-teman mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, yaitu
scalping ya. Mungkin apabila dalam penyampaiannya saya ada kesalahan kata ataupun ada yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam profit konsisten.